Pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia tahun 2020 merupakan peristiwa penting dalam sejarah perpolitikan bangsa ini. Ratusan kabupaten kota mengikuti pilkada serentak, termasuk Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Pilkada di Pesisir Selatan diikuti oleh 3 pasangan calon kepala daerah. Yang pertama, Hendra Joni Hamdanus. Yang kedua, Rosmayul Anwar dan Rudi Haryansa, dan ketiga, Dedi Rahmanto Putra dan Arpianov Rajab. Pemilihan yang berlangsung 9 Desember 2020 itu akhirnya dimenangkan oleh pasangan nomor 2, Rosmayul Anwar dan Rudi Haryansa. Siapa sangka, pasangan ini menumbangkan petahana Hendra Joni dengan perolehan 57,24% suara mayoritas. Kemenangan Rudi Haryansa dan Rosmayul Anwar ini mulai dipertanyakan oleh masyarakat karena status Rosmayul Anwar sebagai tersangka. Desas-desus sampai hari pelantikan pun masih berlanjut. Akan tetapi, proses pelantikan pada tanggal 26 Februari 2021 tetap dilaksanakan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada akhirnya melantik Bupati Pesisir Selatan terpilih tanggal 25 Februari 2021 itu dikarenakan surat putusan dari Mahkamah Agung itu belum keluar. Komunikasi terakhir Sekda Sumatera Barat dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu menyatakan bahwa jika belum ada salinan itu keluar, maka Bupati terpilih bisa dilantik. Maka berdasarkan itulah, Pemprov Sumatera Barat mengambil kebijakan untuk melantik Bupati terpilih Kabupaten Pesisir Selatan Rosmayul Anwar pada tanggal 25 Februari 2021. Pasca pelantikan Bupati terpilih Kabupaten Pesisir Selatan, banyak media yang memberitakan tentang keabsahan pelantikan itu, baik media nasional dan media lokal. Pada tanggal 4 Maret 2021, Ferry Amsari, pakar hukum Universitas Andalas memberikan pandangan terkait kasasi Rosmayul Anwar, Bupati terpilih yang ditolak oleh Mahkamah Agung. Bagaimana nasib Bupati terpilih? Kasus ini tentu saja menarik dan menghebohkan karena Pak Rosmayul Anwar 2 hari sebelum pelantikan ternyata mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung yang menolak kasasinya dengan artian Pak Rosmayul Anwar ditetapkan sebagai terpidana kasus pidana lingkungan hidup. Kasus ini dikait-kaitkan dengan beberapa kasus lain, ya. Ada beberapa kepala daerah yang juga mengalami peristiwa yang sama. Misalnya Kabupaten Sabu Arejua, di mana kepala daerah terpilih tersangkut dengan sebuah peristiwa soal warga negara asing. Sehingga ada usulan dia harus dilantik lalu diberhentikan. Ada beberapa hal yang berbeda terkait pemberhentian kepala daerah. Di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 ada pasal yang menentukan mengenai apa yang menyebabkan kepala daerah berhenti. Pertama, meninggal dunia. Kedua, permintaan sendiri dalam artian kepala daerah tersebut mengundurkan diri. Ketiga, diberhentikan. Nah, soal diberhentikan ini yang akan diulas di dalam banyak pasal di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terutama pasal 83. Nah, untuk yang menjadi keributan adalah soal pemberhentian sementara. Itu poin pertama yang diributkan oleh publik. Apakah kasus Pak Rosmayul Anwar mesti diberhentikan sementara? Pemberhentian sementara itu hanya terkait dengan status terdakwa atau tersangka kepala daerah, ya. Nah, di dalam pasal 83 misalnya dijelaskan kalau kemudian kepala daerah itu didakwa, maka dia akan bisa diajukan pemberhentian sementara hanya untuk terkait perkara-perkara yang terdiri dari satu perkara yang ancaman pidananya paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam kasus Pak Rosmayul Anwar ada 2 hal. Beliau adalah terpidana.
kedua tidak terkait kasus yang saya sebutkan tadi. Nah, kemana kemudian bermuara kasus ini? Mari kita baca ketentuan pasal 83 tentang kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang diberhentikan karena sudah ditetapkan sebagai terpidana. Nah, karena putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam pasal 83 ayat 4 jelas bahwa hanya bisa diusulkan pemberhentiannya oleh DPRD, tidak langsung oleh menteri, ya, untuk pemberhentian kepala daerah dalam kasus-kasus di luar kasus yang saya sebutkan tadi. Nah, Pak Rusmayul Anwar posisinya sudah dilantik, tentu saja proses pemberhentiannya harus melalui DPRD, tidak langsung oleh menteri. Berbeda dengan beberapa kasus, ada kasus korupsi di beberapa peristiwa di Pulau Jawa, ada kepala daerah yang terpilih, lalu dia dilantik dan diberhentikan seketika itu juga oleh menteri. Menteri kalau terkait kasus korupsi dapat memberhentikan seketika itu juga kepala daerah terpilih kalau kasusnya terkait tadi korupsi, makar, terorisme, ya, perbuatan yang bisa memecah belah kesatuan negara Republik Indonesia atau ancaman pidananya minimal 5 tahun. Nah, kasus Pak Rusmayul Anwar tidak begitu. Artinya harus dibedakan dengan kasus yang di Pulau Jawa. Pak Rusmayul Anwar harus melalui proses di DPRD. Menanggapi derasnya pemberitaan mengenai status terdakwa Bupati terpilih Kabupaten Pesisir Selatan, pendukung pun mulai bergerak. Gerakan ini diawali oleh gerakan di media sosial melalui media sosial Facebook. Kelompok yang menolak diberhentikannya Bupati terpilih mulai menyebarkan pamflet-pamflet di media sosial untuk mempengaruhi publik di Pesisir Selatan. Kelompok ini menamakan diri sebagai Koalisi Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam pamflet tersebut, mereka menyuarakan seperti berikut. Suara rakyat, suara kami, suara hati, suara hati harga mati, jika kesewenang-wenangan kian merajalela, hanya satu kata, lawan. Gerakan penolakan pemberhentian Bupati terpilih Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya berupa pamflet-pamflet saja. Pada tanggal 6 Maret 2021, petisi online Selamatkan Pesisir Selatan, dukung Rusmayul Anwar dan Rudi Haryansa mulai dilaksanakan. Kelompok-kelompok ini menggunakan petisi online dan disebarkan ke semua lini masa media sosial, baik Facebook maupun WA Group. Pada tanggal 11 Maret 2021, relawan Selamatkan Pesisir Selatan ini mengumpulkan tanda tangan offline masyarakat di semua kecamatan di Pesisir Selatan. Setidaknya mereka telah mengumpulkan ribuan tanda tangan per kecamatan, seperti di Kecamatan Empat Jurai terkumpul sebanyak 5.250 tanda tangan, dan di Kecamatan Koto Sabale Tarusan sebanyak 2.669 tanda tangan. Aksi Selamatkan Kabupaten Pesisir Selatan ini juga ditanggapi lain oleh Aksi Aliansi Masyarakat Pesisir Selatan Bergerak yang merupakan orang atau kelompok yang mendukung dinonaktifkan Bupati terpilih. Pada tanggal 15 Maret 2021, telah dilaksanakannya aksi Aliansi Masyarakat Pesel Bergerak. Mereka melakukan aksi meminta Gubernur Sumatera Barat, Haji Mayaldi, agar mencopot Bupati Pesisir Selatan Rusmayul Anwar dari jabatannya. Alasannya, Rusma merupakan bupati yang juga menyandung status sebagai terpidana. Setelah aksi rakyat bergerak di kantor Gubernur Sumatera Barat, aksi lain juga dilakukan. Pada tanggal 17 Maret 2021, peserta aksi Koalisi Masyarakat Pesel mulai berdatangan ke ibu kota kabupaten di Painan untuk melaksanakan aksi damai. Peserta aksi ini datang dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Setidaknya mereka mewakili 15 kecamatan yang ada. Peserta yang datang dilengkapi dengan berbagai atribut demo, berupa papan nama, tulisan-tulisan dukungan, dan lain-lain. Peserta aksi demo
juga membawa dukungan petisi yang telah ditandatangani oleh masyarakat pesisir selatan di 15 kecamatan. Total dukungan masyarakat pesisir selatan sebanyak 28.852 tanda tangan yang dilengkapi dengan fotokopi KTP dan lain-lain. Gerakan-gerakan yang terjadi di pesisir selatan seperti yang dilakukan oleh koalisi masyarakat pesisir selatan, Selamatkan Pesisir Selatan, itu merupakan kebanyakan dari pendukung-pendukung pada saat Pilkada 2020 berlangsung. Mereka lah yang bergerak melaksanakan petisi offline, petisi online. Petisi online mereka lakukan di media sosial seperti Facebook, grup-grup WA. Kemudian di petisi online itu mereka melalui tanda tangan masyarakat di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Itu salah satu bentuk upaya yang mereka lakukan untuk mempertahankan bupati mereka ini agar tidak dinonaktifkan atau dipecat dari jabatannya setelah dilantik. Sebab perjuangan-perjuangan yang mereka lakukan itu sangatlah berat, sehingga haruslah dipertahankan dengan upaya melakukan petisi offline dan online. Gerakan yang dilakukan oleh masyarakat yang menginginkan bupati terpilih ini tidak dipecat itu dengan berbagai macam struktur yang sangat baik. Sebelum aksi itu dilakukan, mereka menyusun relawan yang sangat banyak. Perwakilan di 15 kecamatan itu ada, dan mereka lah yang bergerak mengumpulkan ribuan tanda tangan untuk mendukung Rusmayul Anwar ini. Setelah petisi itu terkumpul, mereka buat semacam bundalan buku dan itu dilampirkan dengan 15 tanda tangan koordinator per kecamatan. Dan pada saat aksi berlangsung, petisi itu diserahkan ke Pengadilan Tinggi Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bentuk dukungan mereka untuk tidak menonaktifkan Rusmayul Anwar sebagai bupati terpilih. Pada tanggal 18 Maret 2021, Hamzah Jamaris CS kembali melakukan aksinya. Kali ini di Pesisir Selatan, tepatnya di Taman Spora, Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelumnya, Kejari Pesel telah menerima surat dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Pesisir Selatan Aksi Damai yang dimotori oleh Hamzah Jamaris. Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi di kantor gubernur tanggal 15 Maret 2021 yang memiliki tujuan untuk memberhentikan Bupati terpilih Rusmayul Anwar. Dalam orasinya kali ini, Hamzah Jamaris mengatakan kasus ini diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib dan seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan kembali bersatu. Setelah aksi damai dari kelompok masyarakat Pesel Bergerak dan kelompok koalisi masyarakat Selamatkan Pesel, pada tanggal 23 Maret 2021, Padang TV selaku stasiun TV lokal menyelenggarakan acara advokat sumber bicara untuk membeda kasus Bupati Pesisir Selatan dan gaduh yang ditimbulkannya. Acara ini dihadiri oleh berbagai ahli yang memiliki latar belakangan hukum. Dari berbagai diskusi, pada intinya Bupati terpilih Rusmayul Anwar, sanksi untuknya hanya bisa mengacu pada dua landasan hukum saja, yaitu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Yang terpenting adalah, setelah selesainya kasus ini, masyarakat kembali rukun untuk mewujudkan pesisir selatan yang baik, sejahtera, aman, dan damai, dan menjalin kerjasama untuk pembangunan yang lebih baik ke depannya. Kita kesampingkan semua
perbedaan yang ada, dan kasus ini kita serahkan kepada penegak hukum yang ada di negeri ini agar bisa diselesaikan dengan baik.